bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi majma'in, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di channel Suara Pemuda Karangkaton. Kali ini bersama saya Lalu Amrillah, atau biasa dipanggil kalau di luar Bung Amril. Nah, untuk kali ini kita akan membahas sedikit tentang kelembagaan pemerintahan desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD, untuk memberikan sedikit informasi atau pengetahuan umum kepada masyarakat terkait apa itu BPD, apa itu fungsi dari BPD, sehingga masyarakat tahu dan bisa untuk bagaimana berkomunikasi ataupun menyampaikan aspirasi melalui BPD ini. Dan untuk kali ini di samping saya sudah hadir salah satu anggota ataupun wakil ketua BPD Desa Selaparang, Kecamatan Suela, yaitu Kanda Lalu Muhammad Gupran, atau yang biasa kita kenal dengan Kak Gu. Tapi di sini kita panggil Bang ya, Bang. Tidak masalah, tidak apa-apa. Kepada Kanda Lalu Gupran ataupun Bang Gup, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini sangat luar biasa. Pemuda memang pendobrak segala perkembangan. Apapun yang terjadi ke depan itu adalah bagian dari upaya pemuda. Yang bagaimanapun bangsa ini maju itu karena pemuda, pun dengan desa. Jadi syukur, alhamdulillah, pemuda mampu berkreasi seperti ini, sangat inovatif, dan saya sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh pemuda ini. Saya, kalau nama panjang Lalu Muhammad Gupran, yang saat ini kalau di kepengurusan BPD atau Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil ketua BPD Desa Selaparang, Kecamatan Suela, periode 2019-2025. Jadi saya dipilih dari kewilayahan Selaparang Timur, yang dimana di Selaparang Timur itu ada dua orang wakil dari perwakilan masyarakat untuk menjadi anggota BPD. Nah, saya kebetulan menjadi perwakilan dari Karangkaton, kebetulan pun menjadi wakil ketua BPD, Pak Amrillah ya. Barangkali ini dulu sekedar perkenalan, mungkin apa yang nanti ke depan ya, kita kupas bersama. Ya, baik, terima kasih Bang Gup atas perkenalan singkat tadi. Baik, untuk mungkin untuk menghemat waktu atau efisiensi waktu, kita langsung masuk ke beberapa pembahasan yang beberapa masyarakat ingin tahu tentang apa sebenarnya hak dan kewajiban BPD, apa sebenarnya fungsi dari BPD itu sendiri kepada pemerintahan desa. Mungkin bisa dipaparkan Bang sedikit agar lebih jelasnya dan agar masyarakat ini tahu loh, oh ini loh fungsi BPD, oh ini loh hak dan kewajiban ataupun wewenang dari BPD itu sendiri terhadap pemerintahan desa. Mungkin langsung saja Bang untuk dipaparkan secara umum tentang BPD itu sendiri. Baik, terima kasih. Jadi BPD yang merupakan perwakilan dari masyarakat sesungguhnya berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Timur memiliki tupoksi. Jadi ada tugas pokok fungsi yang dimiliki oleh BPD
yang kalau secara sederhana bisa kita jabarkan. Jadi intinya bahwa BPD itu adalah bagaimana dia sebagai mitra dari pemerintah desa, karena BPD bagian dari pemerintahan desa. Jadi pemerintahan desa itu ada pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan stafnya, kemudian BPD yang merupakan badan permusyawaratan desa. Jadi tugas seorang BPD atau lembaga BPD adalah bagaimana mengawal proses pembangunan di desa. Jadi mulai dari proses perencanaannya, dari proses musyawarah di dusun, karena ada tugas dari BPD yaitu jaring asmara, jadi menjaring aspirasi masyarakat. Jadi BPD di mana dia dipilih atau di mana dia diwakilkan, maka di situ dia akan menjaring aspirasi masyarakat tersebut. Apa yang diinginkan oleh masyarakat? Apa kira-kira yang dibutuhkan dalam pembangunan oleh masyarakat? Sehingga nanti ketika ada musyawarah di tingkat desa, maka itulah yang akan disampaikan oleh BPD kepada pemerintah desa, yaitu dalam proses musrenbangdes. Jadi musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jadi apa saja yang akan dibangun, apa saja yang akan diperbuat oleh pemerintah desa berdasarkan dari bawah. Sumbernya adalah apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi pembangunan di desa bukan berdasarkan tentang keinginan, tapi berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Di barangkali ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa atau kepala desa sebagai eksekutor. Jadi sebagai pengambil kebijakan dalam membangun desa itu sendiri. Jadi BPD hanya mengawal, ada rapat dalam pembuatan RKPDes-nya, dalam pembuatan Perdesnya, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah desa sebagai eksekutornya. Jadi BPD itu mengawasi. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh desa kita awasi, tapi dalam skop pengawasan yang memang dalam batasan-batasan tugas BPD. Jadi tidak termasuk pada pengawasan teknis yang terlalu dalam, tidak pada pengawasan yang terlalu misalnya mencampuri daripada urusan pemerintah desa. Jadi ada batasan yang dimiliki oleh BPD. BPD bukan berarti dia sebagai inspektorat ataupun, tapi minimal kita mengawasi bagaimana jalannya pemerintahan desa, bagaimana jalannya pembangunan desa, sehingga agak imbang lah. Apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat terimplementasi dari arah pembangunan di desa itu sendiri. Jadi jelas apa yang diinginkan dalam musdus, musyawarah dusun, dibawa ke musdes, musyawarah desa, dibuat dalam bentuk RKPDes dan diputuskan dalam Perdes APBDes-nya, sehingga sahlah apa yang diinginkan atau apa yang akan dibangun dari dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada desa, sah berdasarkan apa yang menjadi aturan dan petunjuk yang telah berlaku di negara kita. Nah, ini semua berlaku secara global, tidak hanya untuk di desa Selaparang, tapi seluruhnya berdasarkan aturan dari Kementerian Desa. Yang itulah yang menjadi patokan dari arah pembangunan atau apa saja yang harus dibangun oleh desa, tapi tetap menganut sistem kebutuhan masyarakat. Barangkali ini dulu ya yang kita sampaikan. Singkat, tapi mudah-mudahan itu bisa dimengerti. Terima kasih atas penyampaian sedikit gambaran umum tentang bagaimana fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa ini. Untuk sesi selanjutnya mungkin tanya jawab Bang ya, sedikit beberapa pertanyaan lah untuk terkait dengan fungsi ataupun penggunaan dari BPD sendiri untuk kemajuan desa kita. Baik, mungkin dari pertanyaan pertama yang ingin saya ketahui di sini tentang tadi Abang sudah menjelaskan tentang bagaimana BPD itu memiliki kewenangan untuk mengawasi tentang pemerintahan desa, tapi mempunyai batasan-batasan tertentu untuk tidak ikut campur terlalu dalam terhadap kebijakan ataupun pemerintahan di desa. Nah, untuk mungkin batasan-batasan itu mungkin bisa dipaparkan sedikit Bang tentang batasan-batasan apa yang boleh ataupun apa yang tidak boleh
kita ikut campur sebagai BPD terhadap pemerintahan desa itu. Baik, supaya tidak tegang ngopi dulu ya. Ya, kita ngopi dulu. Silakan diserut dulu kopinya. Baik, terima kasih. Jadi apa yang saya sampaikan tadi ada batasan. Kenapa saya harus mengatakan ada batasan? Jadi BPD dalam hal ini adalah bagaimana yang pertama mengawasi proses perjalanan musyawarah untuk menentukan arah pembangunan desa. Apakah ini sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, maka itu yang diawasi. Jadi ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam undang-undang dan peraturan menteri, maka itulah yang harus dilaksanakan. Jadi tidak serta-merta apa yang diinginkan oleh kepala desa, apa yang diinginkan oleh pemerintah desa boleh dilaksanakan. Tapi ada aturan yang sudah ditetapkan, maka batasan-batasan itulah yang harus dijalani. Nah, itulah yang harus kita awasi. Apakah porsinya sudah sesuai? Misalnya untuk kesehatan, untuk pembangunan fisik, maka itulah yang akan kita awasi. Nah, contoh kan 2 tahun belakangan ini mestinya ada pembangunan fisik, tapi karena kita kendala dengan musibah yang terjadi di negara kita, bukan hanya di negara Indonesia tapi seluruh dunia, maka fisik ditiadakan. Jadi murni dana desa itu dipergunakan untuk sebanyak-banyaknya penanggulangan COVID-19 dan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pada musibah COVID-19 ini di tahun 2020. Sehingga apa yang direncanakan tahun 2019 yang fisik maka tidak akan bisa dilaksanakan. Contoh, ada talud, kemudian ada lapen, jalan, maka tidak bisa dilaksanakan. Nah, kalau dilaksanakan itu yang perlu diawasi oleh BPD, tidak sesuai dengan juknis yang telah diturunkan oleh pemerintah pusat. Kalau tetap dilaksanakan, maka itu bertentangan dengan aturan. Itulah yang maksud dengan mengawasi. Kemudian di tahun 2021, kembali lagi direncanakan fisik, tapi tetap ada aturannya bangun rumah isolasi misalnya. Maka harus desa itu bangun rumah isolasi mandiri untuk penderita atau yang dijangkiti oleh COVID-19. Nah, ini yang perlu diawasi. Dan ada batasan-batasan yang saya maksud adalah misalnya nanti BPD tidak boleh sebagai pelaksana proyek. Walaupun misalnya BPD itu memang supplier, ini contoh. Tetapi dia tidak boleh sebagai supplier apapun jenisnya di dalam penggunaan dana desa. Jadi tetap murni dia adalah mengawasi. Jadi punya batasan. Misalnya mengenai hal-hal teknis yang tentunya BPD tidak akan tahu. Contoh kecil misalnya, campuran ini, campurannya begini. Maka BPD tentunya tidak akan tahu berapa sesungguhnya idealnya. Akan tetapi yang perlu kita awasi sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, fisiknya seperti ini, pembangunannya, jalannya, panjangnya seperti ini misalnya, makanya kalau kita kurang, maka itu yang akan kita melakukan diskusi. Jadi tidak mesti kita harus menegur dengan keras, karena kita adalah sesungguhnya mitra. Kepala desa mitranya BPD dalam penyusunan rencana desa, kemudian dalam pengambilan keputusan-keputusan yang merupakan sebesar-besarnya kebutuhan masyarakat di desa itu sendiri. Jadi tidak boleh sebenarnya dalam aturan BPD itu harus mengintimidasi kepala desa. Itu yang saya maksud. Jadi kalaupun misalnya ada hal-hal yang terlalu penting, maka akan kita selesaikan lewat diskusi dan musyawarah. Ini mungkin yang saya maksud sebagai batasan. Terima kasih banget atas jawaban yang sangat luar biasa menurut saya terkait dengan ini larinya antara hubungan antara kepala desa dengan BPD ya. Berarti hubungannya adalah kemitraan, gitu ya. Bisa dibilang kemitraan. Kepala desa itu sebagai pelaksana rancangan itu, sedangkan BPD sebagai pengawasnya. Gitu. Nah, jadi pertanyaan yang timbul nih Bang, ketika misalnya sebuah kebijakan atau sebuah peraturan yang dibuat oleh kepala desa
tidak sesuai dengan apa yang menjadi rancangan sebelumnya bersama BPD, apakah BPD itu bisa teknisnya menegur secara langsung ataupun secara tulisan mungkin, dan BPD ini bertanggung jawab kepada siapa, Bang? Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut siapa yang meng-SK-kan, jadi BPD itu setara dengan kepala desa. Karena sesungguhnya SK yang kita miliki sama, diterbitkan oleh bupati. Jadi sama SK-nya, sejajar dalam struktur. BPD dengan kepala desa itu SK-nya sama, dan masa jabatannya pun sama. Dan sama-sama dipilih oleh masyarakat. BPD dipilih oleh perwakilan kewilayahan, kemudian kepala desa dipilih juga oleh seluruh perwakilan masyarakat di desa itu sendiri. Nah, pun ketika dia melanggar aturan, maka contoh kecil misalnya, apa yang sudah kita sepakati dalam rapat, apa yang sudah menjadi keputusan dalam musyawarah, harus dilaksanakan, benar-benar dilaksanakan. Maka kalau tidak, BPD, ya karena kita adalah mitra, maka boleh melakukan teguran secara lisan. Kita secara kekeluargaan sajalah, karena kita tidak ingin kisruh yang berkepanjangan sehingga desa kita akan tetap down, tetap berada dalam posisi yang stagnan, tidak maju dan tidak berkembang. Kita boleh menegur secara kekeluargaan, pun kalau misalnya tetap melanggar, maka BPD boleh bersurat. Jadi kepala desa punya pembina, mulai dari camat, kemudian di BPNPD, bahkan juga langsung ke bupati. Jadi kalau memang terlalu salah dan sangat menentang dari aturan misalnya apa yang sudah dibuat, bahkan nyeleweng dari aturan atau peraturan menteri, maka bolehlah kita berdiskusi pada pihak yang menjadi pembina dari kepala desa itu sendiri. Jadi mulai dari camat, kemudian BPNPD, maupun bisa langsung ke bupati. Jadi ada fase-fase kita melakukan diskusi atau klarifikasi terhadap sebuah penyalahgunaan lah contohnya, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Baik, terima kasih jawaban yang luar biasa dari Bang Gop. Jadi kalau bisa kita bilang bahwa BPD itu secara ini berhak menegur secara langsung ataupun secara tulisan, bahkan terhadap kewenangan yang memang tidak sesuai dengan rancangan awal berdasarkan hasil musyawarah tentunya. Nah, pertanyaan berikutnya, Bang, karena ini adalah bentuknya kemitraan, tapi kalau kita lihat bahwa misalkan sebelum kepala desa terpilih nih mempunyai visi misi tersendiri. Nah, sedangkan tentunya BPD juga mempunyai visi misi sendiri gitu. Nah, ketika sudah terbentuk dua-duanya, Bang, antara kepala desa dengan BPD niki, apakah visi misinya itu harus disamakan ataupun masing-masing mempertahankan ataupun menjalankan visi misinya sebelum menjadi kepala desa ataupun BPD tersebut, Bang? Jadi contoh kecil kita yang sekarang sedang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di Lombok Timur, salah satunya adalah kita. Jadi bagaimana seorang kepala desa terpilih nanti untuk periode 6 tahun ke depan, jadi dia harus memiliki visi misi. Visi dan misinya itulah yang diterapkan atau dituangkan dalam RKPDes. Jadi apa yang diinginkan, yang menjadi visi misinya untuk membangun desa, maka akan dia tuangkan dalam RPJMDes, jadi rencana pembangunan jangka menengah desa dalam proses 6 tahun. Jadi Pak, selambat-lambatnya 3 bulan setelah dia dilantik, maka dia harus sudah menyusun RPJMDes. Nah, hak prerogatif dari kepala desa adalah menyusun RPJMDes-nya berdasarkan visi misi. Itulah yang dituangkan. Nah, kami selaku BPD akan menilai ketika kita ada musyawarah desa. Jadi ada musyawarah desa, apakah visi dan misi yang diluangkan dalam RPJMDes-nya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Jadi mestinya apa yang disampaikan dalam visi misi sebelum dia terpilih, maka dia akan tuangkan dalam RPJMDes selama dia menjabat selama 6 tahun, itu adalah berdasarkan dari
kebutuhan masyarakat. Maka visi misi yang dibentuk adalah visi misi yang memang didasarkan pada penyerapannya ketika dia ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Jadi setiap kepala desa pasti memiliki keinginan untuk membangun desanya. Apa yang diinginkan, maka dia akan ambil dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, visi misi itu adalah yang diinginkan, maka dia harus tuangkan dalam RPJMdes. Jadi kalau BPD mungkin tidak mempunyai visi misi, jadi tidak ada visi misinya. Kami hanya bertugas sebagai, sekali lagi tadi adalah mitra, misalnya dalam pembentukan rancangan APBDes-nya, kemudian dalam pembentukan Perdesnya, dalam pembentukan RKPDes-nya. Jadi kita akan sepakati apa yang sudah menjadi visi misinya yang sudah dituangkan dalam RPJMdes-nya. Saya yakin memang visi misi itu harus ya visi misi yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, jadi apapun nanti ke depan, kebetulan mumpung kita berada dalam posisi ini, sedang dalam posisi ingin memilih siapa yang akan menjadi pemimpin desa kita, maka mari melihat visi misinya ke depan. 6 tahun ke depan, pembangunan desa kita, pembangunan desa Selaparang akan ditentukan dari visi misi dari seorang kepala desa yang akan dituangkan nanti dalam RPJMdes-nya. Baik, terima kasih atas penyampaian yang luar biasa dari Bapak BPD kita. Mungkin pertanyaan selanjutnya kita kerucutkan. Sebelumnya Bang, Abang Niki menjabat sebagai anggota BPD itu sudah berapa tahun, Bang? Saya dilantik tahun 2000, akhir tahun 2019 ya, Desember waktu itu. Jadi kurang 2 tahun lah, sampai saat ini kurang 2 tahun. Dan dilantiknya Desember 2019 akhir. Baik, jadi Bang Gup ini sudah dilantik Desember 2019. Jadi kurang lebih masa bakti beliau sebagai BPD sekarang ini sudah 2 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan niki Bang, dalam masa bakti 2 tahun niki, kontribusi apa ataupun prestasi apa yang sudah Abang lakukan atau sudah Abang raih sebagai anggota BPD khususnya di Kekadusan Karangkaton niki? Ini pertanyaan yang berat kalau buat saya. Ini masalahnya prestasi. Jadi prestasi itu tidak mungkin saya bisa menilai sendiri. Jadi karena prestasi adalah yang menilai orang. Jadi kalau saya yang menyebutkan prestasi barangkali berat. Tapi saya coba sampaikan apa saja yang pernah saya lakukan atau sebagai anggota BPD yang merupakan perwakilan dari masyarakat Karangkaton. Jadi saya dipilih sebagai perwakilan dari Karangkaton yang dimana tadi sudah saya ucapkan sebelumnya bahwa Selaparang Timur itu ada 2 wakilnya. Seluruh desa Selaparang ini ada 7 anggota BPD-nya. Selaparang Timur 2, Selaparang Barat 2, Bateman 1, Batu Tinja 1, kemudian ada perwakilan dari perempuan 1. Sehingga jumlahnya genap dan kita memiliki anggota BPD yang sempurna karena diwakili oleh 1 orang perempuan. Jadi harus ada kesetaraan gender di sana. Nah, jadi untuk saya sendiri di Karangkaton ini pertama kali menjabat sebagai anggota BPD ini saya rasa cukup berat buat saya. Artinya bahwa ketika dilantik pada tahun 2020, jadi dihadapkanlah pada momen di mana wabah corona ini menyebar, menjangkiti seluruh masyarakat. Artinya bahwa Indonesia walaupun waktu itu di desa kita tidak ada yang terjangkit. Nah, imbasnya adalah ketika mengacu pada arah pembangunan desa tidak ada pembangunan fisik. Nah, di sanalah terjadi polemik-polemik di masyarakat karena dana desa itu diarahkan untuk BLT, bantuan langsung tunai. Jadi banyak sekali permasalahan di sana. Siapa yang akan mendapatkan bantuan? Siapa yang layak mendapatkan bantuan? Nah, alhamdulillah untuk Karangkaton waktu itu saya bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang berada di Karangkaton karena bagaimanapun ketika kita musyawarah desa penetapan penerima BLT itu kita mengajukan orang-orang yang memang layak. Jadi BLT DD itu dibagi berdasarkan kriteria-kriteria. Yang pertama waktu itu adalah jompo, kemudian yang
putus kerja, jadi di PHK oleh perusahaannya atau tempat dia bekerja. Nah, itulah kriteria. Sehingga dipresentasikanlah waktu itu sejumlah 239 penerima BLTDD di Desa Selaparang yang seluruhnya. Waktu itu Selaparang Timur mendapatkan 80 KPM, 80 masyarakat penerima. Di Karangkaton itu 40 orang, di Karangpendam 40 orang. Ini kita berbicara di tingkat karang kita atau perwakilan kita. Kalau bahasa kerennya di legislatif kan konstituen. Jadi saya berjuang di sana, berdiskusi dengan kadus, RT dan yang lain untuk bagaimana sebisa mungkin bahwa penerima itu memang tepat. Ya, kalau saya tersendiri puas karena waktu itu orang-orang jompo yang belum sama sekali disentuh bisa mendapatkan itu. Bahkan yang tidak mempunyai kartu keluarga pun waktu itu saya secara pribadi silakan buat. Mari buat kartu keluarga. Kita berjuangkan untuk itu supaya bisa mendapatkan bantuan ini. Ini upaya kita untuk bagaimana memaksimalkan penerima BLT ini. Kan syaratnya harus ada NIK, harus ada KK, sehingga yang tidak punya kita upayakan untuk bisa memiliki kartu keluarga waktu itu, sehingga lengkap lah. Dan kita termasuk KPM yang luar biasa di Lombok Timur untuk Selaparang. Karena kebanyakan prestasi bagi kita bahwa yang penerima BLT itu adalah kebanyakan perempuan yang merupakan kepala keluarga tersendiri. Yang saya maksud adalah satu orang perempuan yang memang tinggal sendiri. Tidak ada yang anaknya, tidak ada cucunya, atau siapa yang bertanggung jawab terhadapnya waktu itu. Jadi murni kepala keluarga sendiri dan murni perempuan. Ini yang menjadi prestasi waktu itu. Nah, waktu di rapat-rapat kita putuskan bersama siapa yang penerima BLT. Nah, untuk saya sendiri, saya pernah berjanji waktu saya terpilih, itu begitu aklamasi saya terpilih, maka saya waktu itu berkata, insya Allah apa yang saya terima dari BPD ini akan saya persembahkan juga untuk masyarakat. Jadi di 2020 menjangkitnya virus corona ini di seluruh wilayah Indonesia dan juga Selaparang terkena imbasnya, waktu itu saya berupaya untuk mengadakan tempat cuci tangan. Kita beli ember, kemudian sabunnya untuk tempat masyarakat cuci tangan khusus di Karangkaton di Gubuk saya, menyemarakan dapil pemilihan saya waktu itu. Kemudian juga di tahun 2020 kita upayakan untuk mengadakan pengeras suara, speaker wireless lah kalau bahasanya. Itu kita upayakan untuk milik Gubuk yang bisa digunakan untuk acara-acara hajatan kecil. Jadi sebisa mungkin itu bermanfaat untuk masyarakat. Nah, saya punya agenda. Jadi kita yang pertama adalah masyarakat luas, kemudian ada kelompok pemudanya. Nah, saya punya agenda tersendiri di tahun 2021. Saya punya agenda untuk membuat jangkih untuk orang begawe. Jadi sudah saya cicil dananya. Kira-kira berapa yang akan kita persembahkan atau biaya membuat itu. Nah, di tahun 2022 saya menjanjikan untuk golongan pemuda. Jadi yang kalau saya sebutkan nominalnya mungkin tidak seberapa, tapi insya Allah itu akan bermanfaat, kecil bermanfaat. Nah, itu dari tadi kita menyebutkan ini sesungguhnya buat saya ini kepuasan tersendiri, walaupun orang belum tentu menilai bahwa ini sebuah prestasi. Tadi saya sebutkan, nah tapi memang belum waktu sekarang ini di tahun ini, saya berencana di akhir tahun. Kalau bahasanya di sini jangkih, tapi kalau bahasa Indonesianya tungku. Tungku yang buat dari besi kalau orang ada pesta. Nah, ini kalau apa yang pernah saya persembahkan atau apa yang ingin saya perbuat untuk di wilayah pemilihan saya. Terima kasih Bang atas penyampaiannya. Saya rasa dalam jangka waktu masa bakti yang singkat menurut saya 2 tahun, Abang sudah memberikan pengaruh atau dampak yang sangat luar biasa terhadap Karangkaton ini Bang. Kalau menurut saya, karena terlepas dari apa yang Abang sudah katakan tadi bahwa dalam dapatkan masalah corona ini sehingga untuk pembangunan fisik mungkin belum Bang ya, mungkin belum, tapi kalau kita dengarkan tadi penyampaian beliau bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan untuk kepentingan masyarakat
khususnya di Karangkaton ini sudah sangat luar biasa, dan dengan niat yang sangat mulia dari Bapak BPD kita. Mungkin Bang, untuk pertanyaan terakhir nih Bang, masih terkait tentang bagaimana fungsi BPD terhadap mungkin dusun Karangkaton. Nah, untuk sisa waktu Bang, masa bakti Abang yang kurang lebih mungkin tinggal 3 tahun Bang ya, tinggal 3 tahun. Nah, dalam masa bakti 3 tahun ini mungkin program-program kedepannya ataupun rencana kedepannya, baik itu untuk kepentingan masyarakat di Karangkaton ataupun pembangunan sumber daya manusia terutama pemuda ini kedepannya seperti apa rencana Abang ataupun program-program yang sudah disiapkan untuk 3 tahun ke depan ini Bang? Baik, terima kasih. Nah, untuk program ke depan, jadi apa yang saya inginkan, jadi berdasarkan juga dari kebutuhan masyarakat. Saya berupaya untuk bagaimana menampung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tidak mesti apa yang saya inginkan saya harus usahakan sendiri, paksakan sendiri. Tapi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itulah yang nanti akan kita sampaikan. Kebetulan dalam waktu kemarin, dalam beberapa waktu, saya mencoba untuk menjaring asmara, jadi aspirasi masyarakat. Nah, di situlah terkumpul berbagai macam masukan-masukan yang bagi saya luar biasa. Nah, ke depan, apa yang menjadi usulan pemuda, masyarakat, akan kita bawa di musyawarah desa. Misalnya ada beberapa arah pembangunan atau arah peraturan yang ingin kita susun, kita buat bersama. Jadi awik-awik tentang gubuk. Kemudian dalam skup gubuk, kemudian dilanjutkan dalam skup desa. Di bagaimana orang, misalnya orang nidang sampai jam berapa, bagaimana orang bertamu, bagaimana orang mengerjakan adatnya, akan kita tuangkan dalam sebuah awik-awik. Ini akan menjadi pemikiran ke depan. Jadi PR saya, dan mungkin ini akan kita nanti bisa sepakati bersama. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur kita untuk membahas itu. Kemudian juga untuk memberdayakan sumber daya manusia, terutama pemuda. Mudah-mudahan corona ini cepat berakhir sehingga ada pembangunan fisik yang dapat dibangun pada tahun-tahun berikutnya oleh dana desa. Nah, kita akan mencoba untuk mengusulkan untuk sebanyak-banyaknya mengembangkan sumber daya manusia di desa kita, terutama pemudanya. Kursus-kursus lah, banyak kok pemuda kita yang tamatan SMK, kemudian tamatan SMA, yang punya keahlian tersendiri, ada bakat tersendiri di dalamnya. Jadi misalnya perbengkelan, ada yang pandai cukur rambut. Nah, tidak mungkin ini akan berkembang jika tidak ada support juga dari pemerintah desa. Karena itu merupakan tanggung jawab pemerintah untuk membangun desanya, untuk membangun pemudanya. Nah, ini nanti yang akan kita coba sharing dengan pemerintah desa bagaimana membangun sumber daya manusia kita, terutama pemuda. Kan masih banyak pemuda kita yang mampu dan memiliki semangat yang tinggi. Bisa jadi nanti yang perempuan kita upayakan untuk kursus menjahit. Nah, kan kita sudah punya modal ini, ada pariwisata kita yang memang dari dulu, contoh ya. Ada orang pariwisata budaya, kan di sini wisata budaya. Kita punya ikon makam Raja Selaparang yang orang sebut ya. Nah, bagaimana kita nanti membentuk misalnya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Ini akan kita coba untuk usulkan di pemerintah desa. Bagaimana pengembangan wisata kita di desa ini itu akan menjadi usulan, dan mudah-mudahan nanti ke depan ini dapat diperhatikan oleh pemerintah desa sehingga mampulah untuk membangun motivasi, kemudian menggali kemampuan yang ada di diri pemuda itu sendiri. Saya yakin dalam diri pemuda itu punya semangat yang tinggi untuk maju. Saya yakin itulah yang selalu saya tanamkan. Maka tidak ada pembangunan yang berhasil jika tidak pemudanya berjuang dan dengan tekad yang tinggi. Baik, terima kasih banyak penyampaian yang sangat luar biasa. Jadi ada 3 poin program yang saya tangkap di sini tentang yang pertama itu tentang awik-awik gubuk Bang ya. Terus tentang bagaimana membangun sumber daya manusia terutama pemuda, dan terakhir tadi
tentang Tok Darwis atau program sadar wisata niki Bang ya. Nah, jadi mungkin untuk 3 tahun ke depan 3 poin itu ya baru sedikit lah tentang gambaran program yang akan dilaksanakan oleh BPD. Nah, untuk masyarakat ataupun pemuda, baik itu pemuda, baik itu golongan tua ataupun siapapun masyarakat yang ingin nantinya menyampaikan aspirasinya dan akan disampaikan oleh BPD kita ke musyawarah desa. Intinya ketika BPD melakukan kegiatan menyerap aspirasi ini, silahkan untuk masyarakat kita sama-sama menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi keinginan masyarakat, sehingga itu akan bisa dijalankan melalui program yang akan dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa ini ataupun BPD. Baik, terima kasih. Mungkin untuk yang terakhir Bang, mungkin ada closing statement atau kata-kata terakhir dari Abang yang mungkin bisa menyemangati ataupun memberikan wejangan terhadap masyarakat terkait dengan BPD niki Bang. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa mari membangun desa kita dengan kerjasama yang cantik, elegan, dengan cara-cara yang intelektual dan sesuai dengan aturan. Jika ingin menyampaikan inspirasi, maka sampaikan ke perwakilan, yaitu BPD sebagai perwakilan di desa, kemudian biarkan BPD menyampaikan kepada pemerintah desa. Jadi jangan hanya kita menyampaikan di jalan atau di mana, mari sampaikan lewat perwakilan kita, perwakilan yang akan menyampaikan nanti ke desa. Semangat terus membangun desa kita, bagaimanapun majunya, mundurnya desa kita ditentukan oleh masyarakatnya itu sendiri. Kebutuhan masyarakat sampaikan kepada pemerintah desa. Insya Allah pemerintah desa juga akan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nanti kerjasama yang baik dengan seluruh komponen masyarakat, baik dari bawah sampai ke ujungnya atau ke otaknya desa atau kepala desanya, tidak akan berjalan mulus tanpa kerjasama yang baik. Majunya sebuah desa adalah merupakan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan seluruh komponen yang ada di masyarakat. Saya sebagai BPD dan menjabat sebagai wakil ketua BPD juga ingin bahwa saya pribadi itu ingin bermanfaat untuk orang lain, dan mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh masyarakat itulah pula yang saya inginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan Bang ya. Nanti mungkin masyarakat bisa langsung saja, misalkan kalau ingin menyampaikan aspirasi apa saja aspirasi dari masyarakat itu, silahkan sampaikan aspirasinya melalui BPD, sehingga nanti akan disampaikan langsung kepada pemerintahan desa seperti itu. Dan terima kasih atas waktunya Bang. Mungkin kalau ada salah-salah kata bisa dimaafkan karena kita manusia ya Bang ya, tidak luput dari kesalahan. Untuk mengakhiri kegiatan ngopi santai, duduk santai kita, saya ucapkan terima kasih dan semoga kegiatan ini memberikan pengetahuan, memberikan informasi, memberikan manfaat kepada masyarakat yang menonton kegiatan ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke.